A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran yang kita baca ayat 52 sampai pertengahan ayat 154, belum tamat ya. Di antaranya menjelaskan tentang kejadian yaitu perang Uhud. Perang Uhud ini awal mulanya umat Islam mendapatkan kemenangan. Kemudian ada sebagian dari mereka yang tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terjadi kekalahan. Kenapa? Karena tidak turut kepada Rasul. Ketika orang dia taat kepada Rasulullah, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi semua perintah Nabi itu akan mengundang pertolongan dari Allah. Kalau hidup kita ingin senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal kehidupan. Apa saja. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, baik di dunia, baik kelak di akhirat, kuncinya, intinya ikuti perintah Nabi, ikuti ajaran Nabi. Disitulah adanya pertolongan Allah. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita, kejadian perang Uhud yang terjadi pada saat itu ya. Jadi awalnya perang Uhud itu mendapatkan kemenangan, dan setelah itu terjadi di situ kekalahan. Kekalahannya sebab utamanya karena sebagian dari mereka tidak ikut, tidak taat kepada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terjadi kekalahan saat itu. Dan setelahnya ada sebagian dari mereka yang taat, yang tidak taat, lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelahnya mereka mendapatkan kekalahan, lalu mereka bertobat, maka mereka mendapatkan kemenangan kembali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita sudah berbuat maksiat, tidak taat kepada Nabi, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah ya. Jangan putus asa, cepat-cepat ketika kita berbuat tidak baik, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa seperti itu? Allah itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayil mu'tarifin, yakni orang-orang yang merasa, mengaku bikaunihim musiin, akan keberadaan mereka adalah orang-orang yang tidak baik ya. Orang-orang yang merasa dirinya tidak baik, lalu dia itu mengaku dirinya tidak baik, maka lalu dia itu bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat mereka. Ayat yang kita baca tadi yaitu surat Ali Imran. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, dan sungguh benar-benar telah membuktikan Allah wa'dahu akan janjinya, iyakum kepada kalian, bin nasri dengan pertolongan pada hari Uhud. Turunnya ayat ini kalamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, dan para sahabatnya, ilal Madinati, ke kota Madinah. Wa qad asabahum ma asabahum bi Uhud, dan sungguh telah menimpa kepada mereka sesuatu yang menimpa mereka di perang Uhud.
Qala berkata nasun sebagai manusia min ashabi dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min aina asabana hadza wa qad wa'adana Allahun nasra. Min aina dari sebab apa asabana telah menimpa kepada kita hadza, ini musibah, ini kejadian, ini kekalahan. Padahal Allah sudah menjanjikan kepada kita akan adanya pertolongan. Fa anzalallahu ta'ala hadil ayata, maka Allah menurunkan ini ayat, walaqad sadaqakumullahu wa'dah itahuzunahum, ketika membunuh kalian kepada mereka biiznihi, dengan izinnya Allah, biiradatihi, hatta idza fasyatum, sehingga apabila telah takut kalian, jabuntum, takut kalian anil qitali, dari perang, wa tanazatum, dan berselisihan kalian, ikhtalaftum fil amri, pada perintah Nabi, menyalahi kalian pada perintah Nabi, ay amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil muqami fi sabil jabalir rami, akan tetap di puncak gunung untuk memanah. Faqala ba'dukum, berkata sebagian kalian, nadhhabu faqad nusira ashabuna, kita kembali, kita pergi, maka sungguh telah ditolong sahabat-sahabat kita. Wa ba'dukum, dan sebagian kalian berkata, la nukhalifu amran nabi sallallahu alaihi wasallam, kita enggak boleh, kita tidak boleh, kita tidak akan menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'azaitum, dan telah bermaksiat, menentang kalian amrahu, kepada perintah Nabi. Fataraktumul markaza, kalian meninggalkan tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi, li talabil ghanimati, untuk mencari harta rampasan. Karena merasa sudah menang, akhirnya mereka berbondong-bondong, yang turun itu dari puncak gunung yang ditugaskan oleh Nabi untuk diam, mereka tidak diam, malah mereka mencari-cari harta karena merasa sudah menang, mengalahkan orang-orang kafir. Mimba dima'arakumullahu ma tuhibbun minan nasri, dari setelah Allah perlihatkan kepada kalian apa-apa yang kalian inginkan, yaitu pertolongan Allah. Nah, di situ dijelaskan, jadi pelajaran sangat berharga ya. Di situ jelas niat orang yang betul-betul mencari dunia dan niatnya orang yang mencari akhir. Allah katakan, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ada orang yang dia ikut perangnya itu betul-betul mengharapkan ridha Allah, betul-betul mengharapkan akhirat. Sebagiannya lagi ada orang yang dia ikut perang itu sugan we tah, kayak aya harta rampasan kuring kabagian gitu, tujuannya untuk mencari dunia. Hati-hati ya, jangan sampai kita ibadah tapi tujuannya bukan karena Allah. Ini terjadi pada saat itu. Kalian menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di anna sallallahu alaihi wasallam amara rummata bi alla yabrahu an makanimal batta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pemanah-pemanah jangan sampai dia itu jangan sampai berhenti atau meninggalkan dari tempatnya. Al-battata, sama harus diam di situ. Pemanah-pemanah tidak boleh turun dari puncak gunung, harus tetap di tempat. Wa ja'ala amirahum Abdullah bin Jubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin mereka pemanah yaitu Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Falamma dhaharal musyrikun, ketika nampak orang-orang musyrik, aqbalar rumatu alim birramyil katsir, ketika nampak orang-orang musyrik akan menyerang muslimin saat itu, maka seluruh pemanah melepaskan panahnya dengan banyak. Hatta hazal mal musyrikun, sehingga terkalahkan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena dia orang-orang yang ada di atas gunung tersebut taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah
karena mereka taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya mah geus taat sing ngagugu karena perintah Rasul wae geus hirup mah berkah nya, bakal aya dina pitulung Allah. Nah, bakal aya dina kaberkahan, kabungahan, katentreman, mawaddah, sakinah timbul tah nalika rumah tanggana nuturkeun ajaran Rasul, ngagugu ka Rasul. Nalika teu ngagugu ka Rasulnya siap-siap bakal panggih jeung kasusah kabingung, bakal kariweuh timbul pasea mah sagarupa karena teu ngagugu kana perintah Rasul timbul tah. Ieu contohnya pelajaran kanggo urang sadayana ieu. Tong boga rasa kumaha kuring we, kuring nu leuwih nya we, kuring urang mah bodoh. Si bodoh urang mah nya si ngagugu kan ngarti atuh si bodoh nya. Ya mah geus mah bodoh teu ngaku bodoh deh ya gitu. Urang mah bodoh si ngagugu kana aturan Nabi, aturan Allah nya, aturan Nabi teh aturan Allah. Si ngagugu genah hirup teh moal rudat moal riweuh genah hirup teh lamun hirupna ngagugu kana aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal tentrem, bakal aman, bakal nyaman ya, bakal bahagia hirupna, bakal jelema anu nuturkeun kana aturan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bagaimana? Summa innar rumata ra'au nisal musyrikin sa'innal jabala wa kashafna an suqihinna bihaitsu badat khala khailuhunna. Kemudian sesungguhnya pemanah-pemanah yang ada di atas gunung ini melihat mereka kepada perempuan-perempuan orang musyrik. Mereka naik ke gunung dan membukakan betis-betis mereka sehingga terlihat waduh gelang-gelangnya. Wah cenah minangkana eta gelangna dina genggena gelang nu dina naon dina bitisna duh gelangna jadi katingal teh gelangna atuh dirinya mah geus paciweuh we faqalu al-ghanimah itu tuh hatara pasan urang riweuh tah eta mun niatna lain karena Allah mah kitu. Kur ngaji itu dia ngabagi ngaji dah tah eta ujian. Aduh keur gaji geuring ka dieu ieu bisnis aing mah karek diuk hayang balik. Eta aja ujian karek gaji karek gaji kering ieu bisnis ieu makanya gede ieu teu jadi rek gaji da ge kade eta gogoda dah kitu teh. Aya kajadian kapungkur dina zaman perang dina kajian perang Uhud. Faqalu maka berkata mereka rumat pemanah-pemanah al-ghanimah serbu tu ghanimah serbu aing mah aya poho kana perintah Rasul. Nah, bahaya. Kenapa? Karena tujuan dari awal niatnya dunianya. Kalau orang niatnya dunia bermasalah nanti ya. Tidak ada istiqomah di dalam ibadah. Kenapa? Karena tujuannya bukan akhirat, tujuannya dunia. Faqala Abdullah, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Jubair, ahidar Rasul ilaina alla nabra an hadzal makan. Nabi itu sudah berjanji kepada kita tidak boleh pergi dari tempat ini. Hei, jangan. Oh gitu. Sayyidina Abdullah bin Jubair dia betul-betul ikut terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabau alai maka nolak mereka pemanah-pemanah kepada Sayyidina Abdullah bin Jubair wa dhahabu dan pergi mereka ila talabil ghanimah kepada mencari itu harta rampasan perang. Wa baqiya Abdullah ma taifatin qalilah dunal asr. Saat itu Sayyidina Abdullah menetap serta segolongan manusia mukminin yang sangat sedikit, hitungannya kurang dari 10 orang ya, yang diam saat itu menetap pada markas tempat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, hanya kurang dari 10 orang pemanah. Ila an qatalahumul musyrikun, sehingga Sayyidina Abdullah dan yang lainnya dibunuh oleh orang-orang musyrik. Ini terjadi kekalahan itu karena tidak ikut perintah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin Islam ingin jaya, ingin kuat, aku laksanakan perintah Nabi. Nah, itu semua perintah Nabi memperkuat persatuan
kekuatan agama orang-orang Islam. Islam ini akan menjadi jaya, Islam ini akan menjadi kuat ketika muslimin muslimat semuanya ikut kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka meninggalkan perintah Nabi, disitulah adanya kekalahan orang muslim, tidak adanya penghargaan orang muslim. Nilaiina jalma muslim nalika maranehna ngantunkeun parentah Kangjeng Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita semua. Yang niatnya nggak baik, diperbaiki oleh Allah niatnya, niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari segala fitnah, godaan-godaan dunia maupun godaan-godaan hawa nafsu dan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal